Nanti diperhatikan komposisinya. Terus oke. Nah, ini kebalik nih. Harusnya kan pertanian dulu, baru yang seperti tadi ya. Mengikuti nggak yang D2 ini? Yang tadi? Yang untuk kelompok yang awal. Mengikuti ya. Jadi disesuaikan dengan itu ya nanti ya. Oke. Oke, yang kemarin ya nanti disesuaikan alurnya dan nanti itu akan muncul di PPT-nya nanti. Jadi misalnya membuat kalimat tuh yang efektif. Kan ini enggak perlu kalimat ini kan ya. Maksud kegiatan ya. Jadi mulai sekarang cobalah membuat kalimat yang efektif. Ya, mengoptimalkan. Ya, apa ya, mengoptimalkan potensi. Kemudian, nah ini kayaknya kalimatnya ini ya, nanti ini kayaknya yang seperti tadi ya, master plan ini dibuat, apakah terus nanti ada nilai tambah, gitu kan ya, enggak kan ya. Jadi mending ada maksud lain dari ini, misalnya mengoptimalkan sumber daya lahan, SDM, dan potensi apa lagi yang di sini. Ya, untuk meningkatkan nilai tambah, gitu boleh, nggak apa-apa. Oke, tujuannya menyusun arah pengembangan. Ya, serta kan tahu tata cara menulis bahasa Indonesia ya. Ini belum ada dan tapi sudah serta. Berarti ini dan ini serta gitu kan ya. Ya, berarti kan ya penempatan kalimat ya. Menyusun terciptanya. Nah, ini berarti kan tidak cocok ya. Tujuannya ada 4, sasarannya ada 3. Ya, berarti kalau menyusun arah pengembangan berarti kan apa di sini sasarannya? Ya, jadi Anda akan membuat visi, misi, master plan. Ini mengidentifikasi potensi berarti eh, sasarannya. Berarti kan sasaran ini kan kata benda kan ya. Tersusunnya identifikasi. Nah, ini kata benda ya. Sasaran itu kata benda. Sasaranmu apa? Misalnya nembak, sasarannya apa? Kata benda kan? Misalnya Anda mau menembak seseorang. Seseorang itu apa? Kata kerja atau kata benda? Kata benda kan? Ini kata benda ya. Kata benda. Anda harus belajar bahasa Indonesia lagi nih. Kata benda itu apa? Seperti tadi misalnya. Ini misalnya tujuan pertama. Menyusun kata kerja sudah betul. Sasarannya, ya berarti tersusunnya, ya kan berarti kata benda kan? Ya, misalnya boleh sasaran, misalnya sasarannya adalah arah pengembangan, koma, visi dan misi master plan. Berarti sasarannya apa? Bendanya itu apa? Oh, arah pengembangan atau sasarannya dokumen atau apa gitu boleh. Yang penting kata benda. Kalau yang atas kata kerja, semuanya dirubah juga itu ya. Ini yang atas kata kerja. Ya, kata kerja. Predikat. Menyusun strategi. Berarti nanti kata sasarannya apa? Strategi atau tersusunnya strategi boleh. Jadi harus cocok dengan ini ya. Oke. Terus yang ini lewat aja. Cukup lewat aja. Ini sama aja dengan yang lainnya. Pijakan teori. Nah, ini kan kemarin sudah tak kasih tahu pertanian. Oh, nulis dicatat. Ya, dicatat apa enggak sih yang kemarin itu? Kamu udah tak kasih tahu pertanian, tanaman pangan. Ya kan? To the point aja. Di dalamnya ada apa? Kurang jelas kan ya? Tanaman tanaman pangannya apa? Ya kan ya, kurang jelas. Dicatat enggak sih? Dicatat belum?
Ya wes, jangan salah lagi ya nanti. Kalau saya perbaikan, sudah saya perbaiki sekali yang kemarin, sekarang nggak diperbaiki. Gimana saya mau percaya gitu kan? Mana deskripsi tanaman pangannya? Deskripsinya mana? Nggak ada kan di sini? Basa-basi semua. Ya, agroindustri. Oke, corporate farming. Oke, oke. Nah, ini kenapa masih ada space kosong? Nggak efisien. Oke. Nah, ini sebelum di sini kan harus ada ceritanya. Mana ceritanya? Kan harusnya bisa ditulis di sini. Ya, karakteristik industri pangan. Oke, apa karakteristiknya? Ditambah ini nggak jelas ini karakteristiknya. Jadi yang detail ya. Jadi karakteristik industri pangan itu apa? Nggak usah ngomongin wilayah Asia Timur kejauhan, Mbak. Nggak usah sampai ke sana, nggak usah. Ya, kita kan spesifik toh. Ada mau agroindustri yang spesifik, nggak usah sampai terlalu jauh dunia itu nggak usah. Wis yang sederhana aja. Industri pangan itu apa? Ya kan ya. Oh, padi diolah jadi beras, jagung diolah jadi apa? Sederhana sekali ini sebenarnya. Ada aja yang daki-daki tapi nggak cocok. Ya, ngomong dunia tapi yang lokal belum dijawab. Ya, oke. Oke, rencana tata ruang ini teorinya. Nah, ini kan harus tak kandani, Rek. Nah, gini-gini ki diodokno. Berapa kali sih saya harus ngomong? Kan udah kemarin, udah belum saya kasih saran? Sudah atau belum? Nggih, Bu, Sudah, sudah. Bu. Kenapa kok tidak dilakukan? Apa alasannya? Kemarin sebenarnya sudah dilakukan, Bu, tapi karena tadi pagi Bisa, ada nggak bisa lah. Jadi kalau kamu bilang dilakukan tapi buktinya tidak, itu berarti sama dengan, Bu, saya sudah mengerjakan, sudah mengirimkan, tapi mana? Nggak ada, ya sama aja nggak ada. Jadi ngelesnya nggak bisa gitu kamu, Mbak. Ya, kan ini di PDF dulu di komputermu. Ya, harusnya ketika di PDF kamu cek lagi. Kecuali kamu kirim MS Word, saya PDF-kan di komputer saya. Ini bisa berubah. Tapi kan PDF di komputermu sendiri, di komputer Anda. Artinya Anda udah cek betul, baru di PDF, insya Allah tidak akan berubah. Ya, ngelesnya nggak pas ya. Anda kalau mau ngeles harus pinter dulu. Ya, Ya, Bu, mohon maaf kelompok kami yang kurang teliti. ya gitu jawabnya. Ya, jadi ngelesnya itu yang agak cerdas. Oke, oke ini sama dengan yang lainnya ya. Oke, nanti mungkin dibuat di mana apa di uluhan ini termasuk yang mana itu bisa dibuat ya untuk bisa memberikan penekanan nanti. Nah ini bukan ini ya, ini nanti yang di pustaka ini bukan hanya apa namanya hiasan ya. Nah, seperti ini ada informasi, oh Kecamatan Wuluhan ini dilewati oleh das ini. Ah, berarti potensi air. Nah, informasi-informasi ini yang akan direcall di pembahasan di gambaran umum nanti. Oke, dicek yang Wuluhan tuh masuk apa ya, potensi Wuluhan tuh apa ya yang di sini ya. Nah, ini. Nah, ada lagi kan, di bulut-bulut gini aja nggak apa-apa. Ya, oke. Misi Jawa Timur. Oke, ini saya lewatin aja tapi ini ya di apa dicermati untuk nanti dipanggil lagi di gambaran umum. Anda sebenarnya gambar umum cukup membaca ini, kemudian Anda pakai bahasa sendiri sudah ini ya, sudah bisa ya. Nah, ini jangan lupa italik kalau kata-kata asing. Oke. Ini saya lewatin aja, nanti saya akan cek di pembahasannya. Anda nulis ini sekedar naruh
tanpa membaca atau seperti apa. Semua ini ada maknanya di pustaka itu. Ya. Oke. Tanaman pangan Jawa Timur. Nah, posisi Jember ini di mana untuk di sini? Karena pangan gitu kan ya. Nah, ini bisa di bold. Jember ini di mana? Misalnya Jember. Nah, ini apa tujuannya? Boleh di bold atau apa gitu supaya nanti bisa Anda mempermudah dalam pembahasan. Ini juga tidak ada ceritanya. Nanti ada dikasih deskripsi ya. Ini bukan alur pikir, tapi tahapan perencanaan. Oke, kumpulan data. Nah, ini kan, ini sudut budaya, analisis tapak. Terus, oke, kalau yang sebelumnya kan di bawahnya ini kan ada analisis terkait budidayanya, gitu kan ya. Nah, ini teknis pertanian boleh di sini, teknis pertanian pangan. Ini kan umum ya, umum nanti boleh mengerucut. Permisi dulu, suaranya kecil. Ya karena adan di tempat saya. Pertanian pangan. Analisis deskriptif, analisis metode analis. Nah, ini metode analisa ini menjawab yang mana? Ya, metode analis. Jadi kan ini analisis kebijakan tata ruang dijelaskan seperti yang tadi ya. Analisis kebijakan ruang, ini metodenya pakai apa? Masing-masing ini metodenya pakai apa? Ya. Ini apa ini metode analisis? Ya, nanti disesuai dengan itu ya. Ini kok kerangka analisis ada analisis. Jadi ini metodenya ya. A, B, C. Metode analisis ini keliru masih. Isinya metode analisis ya. Metode untuk yang analisis ini metodenya pakai apa? Ya. Terus kerangka analisis ini apa maksudnya? Kerangka analisis. Ya, sesuai dengan outline ya. Nanti saya cek outline-nya ya. Kok ada metode analisis, ada kerangka analisis. Ini juga sama ya nanti ya, disesuaikan. Nah, ini kan kemarin sudah saya minta ganti. Kenapa nggak diganti? Ini kan kemarin saya minta ganti sesuaikan dengan komoditasnya. Ya, karena kan kita analisis ekonomi untuk melihat bahan baku gitu kan ya, potensi. Karena kan ini kawasan corporate farming yang berbasis pangan. Ya, sehingga ya analisis ekonomi pangannya itu tadi yang kemarin saya sarankan apa ini? Halo? Bu, kemarin untuk analisis ekonomi langsung membahas ke komoditasnya langsung. Kenapa kok nggak diganti? Mohon maaf nih, mungkin tertinggal kemarin belum sempat direvisi, akan segera kami revisi. Mohon maaf ya Bu. Itu kalau Anda mau konsultasi ya, itu benar-benar dipakai gitu. Apa kalau misalnya Anda nggak sepakat, itu ngomong, Bu, saya nggak sepakat dengan ini, jangan yayo tapi nggak dikerjakan, itu saya nggak suka gitu loh. Sudah saya sarankan, Anda mengerti? Iya Bu, mengerti. Ya saya percaya loh, Anda sudah dewasa. Kalau Anda bilang mengerti, ya betul Anda mengerti. Kalau Anda nggak ngerti, baru saya jelaskan. Kemarin saya tanya, Anda ngerti ya? Iya, wis. Saya percaya sekali sama Anda, karena Anda tuh anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Cuma ketika hasilnya seperti ini, jadi saya tanda tanya, ini niat apa enggak sih? Ngono kan yo. Cuma konsultasi basa-basi atau seperti apa? Kalau basa-basi nggak usah lah, Anda kerjakan sendiri aja, nggak usah minta saran. Sudah aja formal aja seperti ini. Ya, saya meluangkan waktu itu ada pekerjaan lain yang saya
tinggalkan gitu kan ya. Kalau Anda minta konsultasi di luar jam perkuliahan, oke, ya nggak apa-apa, saya bersedia. Tapi ada hasilnya gitu loh konsultasi itu. Jangan sampai konsultasi itu pancet aja kayak sing wingi. Itu yang saya nggak suka. Kalau memang Anda nggak setuju, bilang nggak setuju. Kalau Anda nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Ya, ini juga nggak diperbaiki. Ya, ini juga nggak Ibu, mohon maaf. diperbaiki. Jadi kalau Anda Untuk memang mau kejar supaya ini nanti bisa sama dengan yang lainnya, Anda mungkin merasa kurang. Oh, punya saya kok kurang ya, Bu ya. Saya mau konsultasi di luar jam perkuliahan, boleh. Tapi mbok yo diperbaiki ngono lho. Kebutuhan data, nanti kebutuhan data. Oke. Analisis ngapain PDRB Jawa Timur? Kan Jember aja. Kan data-data produksi, data-data luas lahan di Jember aja, ngapain sampai Jawa Timur? BPS mana ini? BPS kan banyak. Bapeda mana ini? Bapeda kan banyak. Desain survei. Nah, ini analisisnya berarti sama jumlahnya dengan yang tadi ya. Analisis 1, analisis apa ya? Nah, ini juga nggak diperbaiki. Ya. Sudah, wes. Saya nggak ini kalau Anda minta konsultasi tapi nggak diperbaiki percuma. mohon maaf dulu, untuk yang perekonomian tadi kami perbaiki di bagian gambaran umum di perekonomian itu sudah langsung ke komoditasnya padi dan jagung, Bu. Tapi Bukan mungkin itu, yang atas kan bukan itu. Mana ininya? Ini apa maksudnya ini? Pendidikan. Nanti semua diarahkan dengan ini ya, seperti saran saya tadi untuk kelompok yang satu ini berlaku untuk semua kelompok. Jumlah sarana peribadatan, apa kaitannya dengan ini? Dengan corporate farming. Fasilitas perkantoran. Apa fasilitas perkantoran itu? Oh, ini satu kecamatan yang dikaji. Iya, satu kecamatan. nggih, Bu. Ini apa maksudnya ini? Jelaskan ya. Maksudnya apa ini? Kaitannya utilitas jalan dengan kawasan corporate farming itu apa nanti? Ini belum ada penjelasannya. Listrik kaitannya dengan apa? Kalau nanti di sana ada pabrik rice milling kaitannya dengan listrik. Air bersih juga kaitannya dengan masyarakat. Drainase juga ya. Kaitannya semua dikaitkan dengan corporate farming. Jangan asal peta-peta gini. Apa maksudnya peta-peta ini? Nggak jelas. Jaringan sampah, nanti apa kaitannya? Ya, misalnya pengelolaan sampah atau limbah dari pertanian misalnya. Dijelaskan ini, antar tabel ini dijelaskan. Ini kan belum ada penjelasannya. Apa ini maksudnya? Cek produktivitas sekian ini termasuk tinggi
atau rendah gitu kan ya. Jagung, ini padi, ini pancet aja kayak gini. Ya kerja kan banyak satu kelompok, masa nggak bisa sih, Ren? Kalimat, padatan penduduk. Ini di depan sudah ada belum? Kayaknya di depan sudah ada ya? Iya Bu, itu sudah ada, tapi bedanya ini yang pemerintahnya itu langsung ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, tapi kalau yang di atas itu masih pemerintah saja Bu. Mana hasilnya tadi itu? Nggak ada gitu, mana hasilnya? Nggak ada kan hasilnya yang tadi kamu sudah saya langsung tulis di bawahnya. Kan nggak ada masih. Iya kan? Jok ngeles lah, kok ngeles tuh yang cerdas dulu baru ngeles. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan? Ya, Kalau kelompok dari yang saya lain. Kelompok yang lain, Mungkin habis ini siapa? Terserah sudah siapa, nanti saya download. Saya belum download sih. Kelompok di 1 ya, kayaknya ya. Ada nih di 1. Ada, Bu. Serpen pengembangan agroindustri berkelanjutan beras organik. Ini juga sama ya, nanti disesuaikan ya ini ya. Sektor pertanian. Oke, langsung ke, ini kan kurang ini ya, apa, sektor pertanian. Jadi perannya ke ini, apa namanya, kaitannya ke pangan ini. Kayaknya kok ini agak apa ya, ini rame banget ya ininya ya. Ini kok bisa double kayak gini nih, ininya. Oh, ini halaman sebelumnya ini. Jadi disesuaikan jangan sampai terlalu rame kayak gini. Kalau bisa ini kecil-kecil aja tulisannya ya. Yang ini. Mana kelompok D1 ini? Ya, kecil-kecil aja tulisannya ini ya. Jangan sampai terlalu rame. Ini agroindustri beras organik gitu aja. Nggak usah agroindustri berkelanjutan, nggak usah kayak gitu. Baik, Bu. Langsung di desanya, di desa, oh ya, Desa Rawasari, Kecamatan Sumber Jambe. Jadi nanti latar belakangnya pertanian, pangan, terus aspek perencanaan. Di sini ada enggak aspek perencanaannya? Belum kayaknya ya. Ya poin-poin tadi itu seperti yang kelompok 1 tuh poin-poin standar yang harus ada. Ya. Terus maksud dan tujuan. Oke. Berarti ada 6 ya. Ininya sasarannya juga harus 6. Ya, jadi disesuaikan. Oke, perencanaan kawasan, agroindustri. Oke, berarti nanti sasarannya harus 6 juga ya. Sasaran sesuai tujuan.
Saya baca landasan hukumnya. Setelah ini kelompok C1 dan C2 siap ya, sudah di-upload. Untuk C1-nya sudah Bu di grup. Ya, oke. Teori penataan ruang. Jadi boleh deh teori penataan ruang, tapi yang nanti ini bisa dipanggil kembali apa bisa dipakai gitu kan ya. Jangan sekedar ditempel aja. Pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah apa ini? Mungkin pengembangan wilayah pertanian misalnya. Ya, jadi kurang detail ini. Jadi ini basa-basi aja pengembangan wilayah. Langsung tanaman karakteristik tanaman padi langsung gitu, karena kan ini beras kan ya. Langsung aja ya ini ya. Yang ini dicatat nggak? Ini langsung masuk aja, nggak usah tanaman pangan gitu, nggak usah langsung ke misalnya karakteristik padi dan beras organik itu boleh. Jadi kalau mau membuat ini jadi satu aja, budidaya masukkan ke sana. Jadi nggak usah dipisah-pisah. Agroindustri, pengolahan beras, misalnya langsung aja to the point pada agroindustrinya. Jadi kurang detail. Tujuannya pustaka adalah memberikan dasar untuk pembahasan. Jadi bukan hiasan. Ya, dicatat nggak? Sudah dicatat? Ya, nanti saya ingat, walaupun saya nggak tulis di sini, saya ingat mana poin-poin yang perlu diperbaiki. Oke. Ini juga tak dalam mumpung saya ingat, ini juga dalam tata cara penulisan judul di atas ini, jangan sampai ini terlalu besar. Jadi saya laporan pendahuluan gitu kan. Ini kecil-kecil aja. Ya, karena jangan sampai tulisan utama yang di tengah ini kalah dengan judul yang atas di sini. Ya, jadi ini juga makan halaman kan ya. Ini kecil-kecil aja, kok bisa jadi 2 baris aja, laporan pendahuluan, terus di bawahnya 2 baris aja. Jangan besar-besar, sama juga dengan ini, kecil-kecil aja ini. Ya, jadi jangan terlalu besar. Baik, Bu. Ini apa ini? Jadinya poinnya nggak dapat, kebaca, ketutup sama laporan pendahuluan. Muatan RT RW. Ini apa ini? Kedudukan Jember terhadap struktur. Nah, ini diceritakan ya, kedudukannya seperti apa. Ini belum ada ceritanya. Ini juga belum ada ceritanya. Kaitannya dengan produksi pangan itu apa posisi Jember. Ini juga. Nah, setelah hal-hal normatif seperti ini buat semuanya itu diceritakan apa kaitannya dengan produk pangannya. Setelah data-data ini, setelah ini kan hal-hal formal ya. Hal-hal yang bisa Anda ambil dari dokumen-dokumen. Ini juga kaitkan dengan ini apa ini? Master Plan Provinsi Jawa Timur. Nah, kaitkan dengan yang ada di Jember. Ya, apa ini maknanya ini apa? Ini kan belum ada, cuma tempel ya, belum dibahas. Tujuan pilar pengembangan. Apa ini sih? Master Plan Pertanian. Nanti jangan asal ditempel ya, nanti pembahas ini dibahas nanti.
Metode ini sama ya, tahapan proses ya, tahapan perencanaan. Ini analisisnya lebih baik dikasih A, B, C, D atau 1, 2, 3 supaya nanti ngeceknya di metode. Ini juga harus outputnya gimana mengaitkan analisis dan output. Harusnya sama sih. Analisisnya apa, ada outputnya gitu kan. Data. Kerangka analisis. Namanya kerangka itu ada bagannya ya. Ini mana bagannya kerangka analisis? Nggak ada. Kerangka analisis isinya metode pengumpulan data, penilaian data. Ya, jadi kalau ngomong kerangka analisis ya tahapan untuk menganalisis itu. Analisis kebijakan. Kerangka analisis. Kok misalnya mau cerita analisis kebijakan tata ruang, ini cerita tentang apa aja. Itu berarti kan metode analisis, bukan kerangka analisis. Ya, jadi kalau isinya seperti ini yang cocok adalah metode analisis. Oke, ini tata cara menulis. Sepele sih menurut Anda, tapi ini menunjukkan ketidakperhatian terhadap tata cara. Ini masa gambarnya taruh di atas, dulu gambarnya. Ini juga. Harusnya sudah semester akhir sudah tahu tata cara menulis judul gambar. Kalau bisa ini jangan disingkat ya. Ini juga salah. Kalaupun nggak saya kasih bold kuning, tapi kalau yang salah ya semuanya diperbaiki. Perdagangan. Desain survei, tujuan. Nanti ini sama dengan tujuan di atas ya. Tujuannya kok tujuannya 5 ya 5, tujuannya ada 6 ya 6. Gambaran umum. Apa ini maknanya ini apa? Jelaskan. Topografi ini maknanya apa? Topografi ya dijelaskan topografi ini apa kaitannya. Ini sama dengan yang mungkin yang lainnya semua sama ya. Peta pokok taruh gitu aja tanpa paham maknanya apa. Ini juga sama. Apa sih kaitannya hidrologi untuk padi organik? Ini juga sama. Apa maknanya? Kaitannya dengan jenis tanah ini kan? Jenis tanah apa ini? Oke, nah apa ini kaitannya dengan padi organik? Pendidikan. Nah, pendidikan kaitannya dengan logika. Masyarakat sana gimana? Apa ini? Fasilitas perdagangan. Nah, fasilitas perdagangan kaitannya dengan potensi pasarnya nanti. Apa sih kaitannya fasilitas peribadatan? Artinya apa? Bahwa di sana masyarakatnya kaitannya dengan motivasi religiusitas, kaitannya dengan motivasi kerja, motivasi gotong royong, ya kaitkanlah dengan agroindustri atau padi organik di Rawasari.
kan. Ini tahun berapa? Dikasih tahun ya. Ini enggak ada tahunnya ini. Ada penduduk, tata guna lahan jadi apa aja ini? Mana tata guna lahan? Enggak ada lahan, penggunaan lahan untuk apa-apa, misalnya Tegal, sawah, enggak ada ya? Halo, ada enggak? Nggak ada, Bu. Ini karena mikro, jadi lebih ke fungsi bangunan sama penutup lahan seperti itu. Oke, jadi saya nanti cek dulu yang di atas-atasnya dulu ya. Yang di atas nanti kalau ini akan disesuaikan dengan tujuan. Jadi nanti kalau sudah direvisi tujuannya, nanti saya akan cek di hasil desainnya. Oh, tujuan pertama sudah dibahas enggak? Tujuan kedua sudah dibahas enggak? Tujuan ketiga sudah dibahas enggak? Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Buluh. Iya. Kalau yang kelompok barusan itu delineasinya apa ditambahkan dengan pertaniannya atau seperti apa? Kemarin kan yang kita diskusikan di grup itu. Iya, harusnya ada lokasinya. Delineasi udah ditambahkan apa belum ya tadi kelompok D1? Belum, Bu. Tadi masih yang pengolahannya saja. Judulnya nggak cocok tuh tata guna lahan, tapi nggak ada penjelasan tata guna lahannya. Jadi ditambahkan untuk kelompok D1 ya. Baik. Cukup ya? Permisi, Bu, saya ingin bertanya ini mau kalau minggu kemarin itu kan masukan dari Bu Dano dan Bu Nunung itu kan untuk menambahkan delineasi sawah. Nah itu kalau menurut Bu sendiri itu gambarannya seperti apa ya, Bu ya? Ya itu ditanya lokasi sawahnya sebagai bahan baku yang di sekitar pabrik lokasinya di mana aja. Lalu apakah analisisnya itu semuanya juga dikaji juga untuk lokasi sawahnya gitu, Bu? Maksudnya atau apa? Ini kan ada gambumnya, Bu, untuk gambaran umumnya seperti guna lahan, fasilitas non fisik. Apakah juga perlu atau yang di sawah itu cukup fisik aja atau gimana, Bu? Apakah semuanya dideskripsikan, Bu? Kan kalau sawah kan tinggal lokasinya mana, lokasinya di mana, terus di sekitar sawah itu ada jalan usaha taninya enggak? Ya kamu tahu sawah enggak? Iya tahu. Cuma itu aja toh kalau sawah itu lokasinya di mana, ya kan ya di sekitar sawah itu polanya seperti apa, ada jaringan irigasi enggak? Kan sawah enggak perlu listrik, sawah perlu listrik enggak? Kan enggak perlu. Kan nggak perlu diajari lagi toh semuanya toh enggak. Ya standar sawah itu ada apa? Ada jalannya itu seberapa, ada airnya, cukup itu aja. Apalagi maksudnya sawah itu yang mau kamu gimanain sawahnya itu? Enggak, ini mau konfirmasi aja, Bu ya. Terima kasih atas. Iya, saya bilang kalau diskusi seperti ini tidak pada tempatnya untuk ngetes ya. Jadi saya yakin kamu tahu sawah, saya tanya. Kan kamu sudah pernah jalan ke sana. Sawah itu opo sih sing ono sawah? Sawah itu yang paling ada lahannya, ada galengannya untuk tempat jalan, ada airnya. Kan cukup. Kamu mau tambahin apa sawah itu? Coba saya pengen tahu, kamu mau tambahin apa sih sawah itu? Kok tanya fasilitas apa aja yang ada di sawah? Gambaranmu gimana sih sawah itu? Coba. Iya, Bu. Jadi kan kalau kami biasanya meski delineasi itu kan dianalisis analisis kami itu kan ada ya seperti yang Ibu bilang ada fisik, non fisik, fasilitas, utilitas ya. Mungkin utilitas ya ada beberapa utilitas yang mungkin nggak berlaku atau juga yang aspek perekonomian kan nggak mungkin kan Ibu, atau juga kependudukan juga nggak mungkin. Nah, jadi kan sebentar. Kependudukan kan udah ditulis di atas itu kan ada kependudukan.
Kok nggak ngerti sih? Oh, Kan ngerti Bu, maksudnya ya di lokasinya berbeda. atas. Kan sudah toh, yang atas itu kan ada rumus kamu berjanji akan melihat potensi jumlah penduduk. Kan ini sudah ada. Ya toh, sudah. Kan? Nanti secara spesifik cari di desanya. Oke, paham? Kependudukan sudah ada, apa lagi? Sudah toh, kependudukan, cuma nanti cek di desanya. Ini kan baru kecamatan. Ekonomi, cek keunggulan, kompetitif, komparatif padi di sana dibanding dengan yang lainnya. Sudah ada belum? Kan itu. Apalagi maksudnya? Kan cuma ditambah lokasi bahan baku itu titiknya di mana nanti, gitu kan ya. Ya, pertanyaanmu itu nggak masuk akal gitu kan ya. Apalagi yang ditambahkan cuma itu ya, namanya sawah ya cuma itu aja. Penduduk kan sudah dihitung. Maksudnya gimana? Kaitannya dengan penduduk seperti apa maksudnya? Penduduk di desa. Kan sudah ada, nanti ambil di kecamatan dalam angka, di dalamnya ada jumlah penduduk di Rawosari. Sudah toh? Apalagi? Kan sudah include di dalamnya. Kalau kamu bicara jumlah penduduk yang ada di gambaran umum sini, pasti nanti di hasilnya kamu akan cerita gimana sih Rawosari ini posisinya dibanding yang lainnya. Pasti akan cerita seperti itu. Ya kan? Terus apalagi yang ditanyakan? Makanya kok tanya itu jangan ngetes. Kami tahu ada pertanyaan yang benar-benar itu enggak tahu, ada yang ngetes. Makanya saya heran, masa kamu nggak tahu sawah sih? Iya kan ya? Pertanyaanmu nggak masuk akal itu pertanyaanmu. Ya, baik Bu. Maaf, mungkin Ya. jadi salah paham. Terima kasih banyak Bu. Ya, jadi upayakan efektif gitu kan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang basa-basi nggak usah lah ya. Ya, jadi memang benar-benar nggak tahu. Jadi pertanyaan konyol. Sawah ini apa gitu yang dibutuhkan, fasilitasnya apa? Iya, ya mungkin kamu anak kota ya, jadi nggak pernah tahu sawah ya. Tapi katanya sudah sebelum sama saya ke sana, sudah sebelumnya pernah ke sana. Kan sudah lihat toh sawah itu kayak apa. Tahu kan sawah itu? Halo? Tahu Bu, Ya, ada apa di sana? ada irigasi, ada jalan setapak, mungkin ada sumur untuk pengairannya. Ya kan cuma itu aja kan? Gak perlu ada listrik, kalau di sebelahnya ada listrik yang bagus untuk nanti mompa dan lain sebagainya. Cuma itu aja. Nggak perlu ribet-ribet. Ya, desain ini sangat sederhana, tidak seperti desain industri yang harus ada jaringan-jaringan lain yang harus kompak. Jaringan jalan, infrastruktur listrik, kemudian sanitasi, kemudian apalagi jaringan telekomunikasi, macam-macam. Kalau mendesain industri, ya industri di perkotaan ini cuma sawah aja, nggak rumit desainnya. Ya, coba dipelajari lagi ya. Kalau sudah pernah ke sana, Anda akan tanya seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak. Wes, ada lagi? Mungkin cukup Bu dari kelompok D1. Terima kasih atas sarannya. Ya, C1 ada enggak? Mana C1? On-cam. Hadir Bu. Oke. Nanti disesuaikan juga ya untuk komposisi judul dan lain sebagainya. Grup pengembangan ini juga italic.
SDI Popo. Ini juga ya, jadi jangan ada kalimat yang nyantol seperti ini. Maksud tujuannya 3, sasaran juga harus 3 ya. Bu Dano, ini semua diseragamkan ada visi misinya atau gimana Bu Dano? Kan ada outline-nya ya sebenarnya ya. Iya, sudah ada di TOR 1. Berarti sesuaikan semua di TOR itu ya. Jadi misalnya perlu misalnya visi dan identifikasi visi dan misi ya itu yang dilakukan, disamakan. Ya. Misi bagaimana maksudnya, Bu? Coba di TOR-nya, lihat TOR-nya enggak? Visi misi itu kan nanti ya, Bu. Oh, tahu visi misi yang terkait di bab 2, terkait gambaran umum. Iya, di gambaran umum. Bentar saya lihat ini. Berarti existing, terkait existing. Existing. Bentar, mana ya ini ya kontrak. Oh, bukan di laptop ini kayaknya. Potensi dan proses mana ya outline-nya ya. Nanti saya cek, yang jelas semuanya harus ikuti outline ya. Nanti saya akan cek outline-nya, kayaknya bukan di laptop ini, kayaknya di laptop satu lagi yang ada outline-nya. Nanti saya akan cek outline-nya, jadi intinya semua harus mengikuti outline. Ya, jadi kalau tujuannya ada 3, ya berarti sasarannya ada 3. Ya, seperti tadi ya. Tadi mengikuti nggak tadi yang di awal? Mengikuti, Bu. Ya, berarti kalau yang tujuan ini berarti cara mengidentifikasinya menggunakan apa? Kata apa di sini? Apa bedanya tujuan dan sasaran? Kalau sasaran cirinya menggunakan apa? Jenis kata apa? Kata benda, Bu. Ya sudah, berarti harusnya sasarannya apa sasarannya? Ya, tujuannya mengidentifikasi kondisi awal dan potensi yang ada, jangan yang ada di tapak ya. Jadi di mana gitu? Ya, di mana ini analisisnya? Potensi yang ada di mana? Di mana sih lokasinya? Susu Rembangan, Bu. Kawasan Susu Rembangan. Di mana? Di Susu Rembangan, Bu. Namanya apa itu namanya, Rek? Namanya apa? Nama lokasinya. Ayo. Iki lo judulmu lo, Rek. Ya opo sih. Lokasinya di mana? Di mana lokasinya? Desa Kemuning Lor, Bu. Kecamatan Arjasa. Iya, tapi mengistilahkannya itu di mana? Apa di sana istilahnya di sana itu? Belum ada namanya, Bu, setahu kami itu. Masa belum ada namanya? Nanti saya cek di ini ya, di dokumen rensranya ya. Kan itu sudah ditulis sama kamu. Wisata, kawasan wisata. Ya kan ya? Kan ini kamu ngarang sendiri nah namanya ini. Kan istilah orang dinas kan, wisata Susu Rembangan. Apa kamu ngarang sendiri? Ngarang sendiri ini berarti. Bukan istilah orang sana. Halo? Ini kamu ngarang sendiri atau berdasarkan penamaan oleh dinas? Saya serius nanya ini. Kemarin saat kami survei ke dinasnya itu memang belum ada namanya sendiri, Bu. Makanya waktu kami bertanya untuk istilahnya mungkin itu nanti bisa dimasukkan di laporan rencananya, Bu. Itu kata Pak Budi sendiri, Bu. Belum ada namanya ya? Iya, Bu. Jadi Ya, untuk
Selama ini panggilannya ya kawasan susun kembangan begitu. Oke, jadi ini dijelaskan ya yang ada di mana. Oke lah, saya percaya ya. Oke, jadi Anda tidak konsisten seperti kelompok-kelompok yang lain. Ya, agrowisata atau apa sih sebenarnya sakjane? Ya, ya konsisten ya. Berarti ya. Ya, alternatif perencanaan tapak apa? Apa kamu mau perencanaan di desa? Enggak kan? Di lokasi wisata itu kan? Ada wisata ternak atau agrowisata, konsisten. Saya nggak masalah mau pakai istilah apa, tapi harus konsisten. Jangan wisata, satunya agrowisata, satunya apa lagi istilahnya. Ya, harus konsisten. Terus ini maksud peta ini apa? Nggak ada penjelasannya. Petanya taruh gitu aja. Harus ada penjelasannya apa gitu. Nggak ada kan? Nggak ada penjelasannya. Oke. Perencanaan tata ruang. Oke. Lewat aja konsep agro ekowisata. Oke. Sistem pertanian terpadu. Jadi kalau ada konsep-konsep seperti ini nanti juga dirancang ya di sini ya, karena pustaka ini akan mendukung ini apa namanya mendukung pembahasannya, perencanaannya. Oke, ini nanti dokumen-dokumen ini nanti saya cek pembahasannya, implementasinya di pembahasan. Nah, jadi misalnya Kabupaten Jember ini di bold gitu, supaya tahu nanti mempermudah Anda untuk membahas. Ini juga nanti apa kaitannya dengan wilayah, apa dengan wilayah pengembangan, apa kaitannya rembangan di sana terkait wilayah pengembangan, gimana kaitannya dengan sistem sarana dan prasarana, gitu kan ya. Oke. Oke, potensi misalnya bencana ini juga cek apakah rembangan itu termasuk ada potensi bencana di sini, di bold itu kan ya, nanti bahasnya enak itu nanti. Dan saya cek di pembahasan apa yang ada di RT RW dan RPJMD ini nanti saya cek apa dimension lagi. Kalau nggak dimension berarti ini hanya hiasan saja. Pengembangan wilayah, metode pendekatan perencanaan, tahapan pengumpulan data, oke, basis data, tabel kebutuhan data survei. Ini PUPR ini bukan strip, PUPR dan kalau kamu butuh, ya. Ini nanti kuatirnya dianggap atau ya, atau misalnya ditulis ya dan lebih cocok. Oke. Metode pengumpulan data, oke. Data sekunder, desain survei. Nah, ini harus cocok dengan yang tadi ya, tujuannya ada berapa. Nanti ini diuraikannya, tujuannya ada 3, berarti uraiannya ada 3. Nah, lengkap ya. Jadi jangan cuma menganalisis kondisi tapak, disesuaikan betul sama persis bunyinya dengan tujuan yang di atas tadi itu. Kerangka analisis, ada berapa ini? Ada analisis eksternal, kelayakan lahan, keuangan, alur pikir. Nah, ini bukan alur pikir ya, seperti tadi tahapan untuk perencanaan ini. Persiapan, pengumpulan data, analisis data. Ini ada status kepemilikan lahan. Ini karena kepemilikan Pemda ya, saya pikir oh ini deskriptif aja ya, status kepemilikan tanah, penggunaan tanah.
Karena kan statusnya itu punya pemerintah daerah. Gambaran umum. Jadi kalau teman-temannya menganalisis, ada analisis kependudukan dan lain-lain, ini juga dikaji itu juga. Analisis sosialnya itu apa? Analisis sosialnya kan berarti masyarakat sekitarnya, analisis ekonomi terkait keunggulan komparatif, kompetitif dan pertumbuhan dari komoditas atau produknya. Ya, jadi analisis ekonomi kalau untuk pertanian ini beda dengan analisis ekonomi untuk industri ya. Jadi kalau analisis ekonomi untuk industri ya yang supporting industri itu. Apa yang supporting industri? Tentunya kondisi ekonomi. Ya kan ya. Jadi melihat komposisi perekonomian, kondisi perekonomian, kemudian potensi tenaga kerja itu kalau industri. Tapi karena ini produknya pertanian, analisis ekonominya adalah ya bahan bakunya siap enggak? Gitu kan ya, bahan baku, ya siap enggak, unggul enggak bahan baku di sana, punya kelebihan enggak. Kemudian tenaga kerjanya, ada enggak yang mau kerja di sana? Sumber daya alam, ada enggak sumber daya alam mendukung enggak tumbuhnya bahan baku? Ya kalau ini wisata agrowisata atau agrowisata atau apapun tentang produk susu, maka sumber daya alam terkait dengan lahan untuk rumput gitu kayak kondisi lingkungan ini cocok enggak untuk pemeliharaan sapi. Nah, itu sarana dan prasarana dan kondisi sumber daya alam. Jadi kalau untuk pertanian yang penting dibahas itu adalah sumber bahan baku. Jadi analisis ekonominya tuh analisis ekonomi untuk bahan bakunya, bukan buruhnya. Ya, tenaga kerja iya, pendekatan tenaga kerja lewat tenaga kerja lokal yang ada di sana, sangat sederhana. Ya, produk pertanian itu sumber daya alam, bahan baku, ya bahan bakunya, lingkungan sekitarnya, ya tingkat ketinggian, kemudian kelerengan, kemudian potensi untuk menanam produknya, komoditasnya itu apa. Jadi analisis ekonominya terkait hal-hal demikian. Beda dengan kalau Anda membuat master plan industri di urban, master plan pemukiman, master plan untuk kesehatan, master plan telekomunikasi, itu beda-beda semua analisis ekonominya. Jadi jangan dihantam rata. Ya, ini pelajaran buat Anda bahwa analisis dalam membuat master plan ini tidak bisa copy paste, tergantung dari objeknya apa. Ya, jadi analisis kependudukan ini perlu, ya seperti yang kawannya tadi itu, karena potensi ini orang untuk bekerja di sana dan potensi juga terkait pengunjung kalau wisata. Jadi pengunjung yang diharapkan untuk wisata itu yang orang lokal dulu itu yang diharapkan mampu yang paling dekat dulu, masyarakat Jember, masyarakat sekitar lokasi Rembangan gitu. Oke. Ini lokasinya, terus apa ini? Ketinggian, dicek ketinggiannya berapa, yang rata-rata di Kemuning Lor ini berapa, ya kan ya, tingkat ketinggiannya, dan di titik lokasi itu tingkat ketinggiannya berapa, dijelaskan bahwa wisata ini lokasinya di mana. Ini kan Kemuning Lor umum kan, 128 sampai 653, tapi secara spesifik di lokasi untuk wisata ini berapa sih ketinggiannya, itu kan bisa Anda cek. Di Google Map itu kan bisa, oh lokasi ini kan sudah nampak itu berapa ketinggiannya, itu bisa kelihatan. Ya, hidrologi, posisinya. Nah, ini posisinya mungkin ya, saya enggak tahu ini posisi atau apa nih kok dikasih kotak ini kan ya. Nah, ini perlu dijelaskan di sini apa maksudnya itu. Ya. Oke, ini masih umum. Kemudian klimatologi. Juga sama, apa kaitannya hari hujan ini dengan produksi susu? Ya, ini apa? Maksudnya biru muda, biru, kuning, ini maksudnya apa? Dijelaskan. Di sini nggak ada penjelasannya. Geologi terkait dengan tanah. Ya, ini apa dampaknya di sini? Dampaknya untuk wisata Rembangan.
kependudukan juga begitu, secara spesifik potensinya seperti apa, kepadatan penduduknya bagaimana misalnya. Dan potensi tenaga kerja di sini seperti apa. Nah, ini kaitannya gotong royong. Ada enggak konflik agama di sana misalnya? Penduduk berdasarkan kelompok umur. Nah, ini apa? Nulis ini tuh maknanya apa nih? Oh, jadi di sana banyak kelompok umur yang masih usia sekolah sehingga potensi pasar. Kan potensi pasar di sana selain orang-orang dewasa adalah ada edukasinya, kan anak-anak usia sekolah, ya usia SD, SMP gitu. Nah, semua ini dikaitkan dengan keberadaan agrowisata, ya atau apalah namanya. Karena di sini Anda tidak konsisten. Ya, ini fasilitas ini juga yang mendukung, kelengkapan yang mendukung. Terus, ini apa yang dikotain ini lokasi nyata ya? Iya Bu, itu lokasi tapaknya yang dikotai. Oke. Jaringan listrik. Nah, ini jaringan listrik ini potensinya seperti apa? Karena kan untuk mengolah susu kan juga perlu listrik ya. Kaitkan dengan itu nantinya. Dengan keberadaan agroindustri, dengan keberadaan wisata ini kan ada beberapa olahan. Nah, kaitannya dengan fasilitas air, fasilitas listrik, fasilitas apapun yang terkait untuk mewujudkan agrowisata ini. Nah, jadi untuk estetika tentunya ada sampah. Gimana sih jaringan sampah yang ada di sana? Semua dikaitkan. Ya, jalan-jalannya seperti apa, mendukung atau tidak untuk agrowisata. Ini apa ini? Akses. Oke. Ya, nanti disesuaikan ini artinya apa kalau memang seperti ini, kaitkan dengan bahan pakan. Oh, bahan pakan ini perlu ruangan untuk menanam rumput. Nah, potensi lahan yang bisa dimanfaatkan rumput itu apa? Itu kan bisa dilihat di sini kan. Nah, padang rumput kok potensinya sangat kecil, cuma 1,86. Padahal ini kan di seluruh Kecamatan Arjasa. Nah, bagaimana potensi yang lainnya? Padahal kalau untuk sapi ini kan perlu makanan dari rumput kan. Nah, ini dilihat potensi sekitar sini yang potensi lahan terbuka untuk menanam rumput ada atau enggak. Nah, kaitkan dengan itu. Ya. Nah, ini cuma deskripsi aja, belum melakukan gambaran yang sebenarnya. Hanya bilang luas padang rumput hanya sekian, kan kurang. Sapinya ada berapa kok cuma 1,6? Itu pun enggak tahu di Ajasa yang mana kan. Terus status kepemilikan. Berapa luasannya itu dijelaskan. Ya, ini di status kepemilikan berapa luasnya, hak kepemilikannya seperti apa. Ya kan istilahnya ada dairy farm, ada wisata, ada agrowisata. Ini dikonsistenkan. Ya. Ruang terbuka hijau. Nah, nanti penjelasannya ya, upayakan penjelasannya memang sih kayak budaya ini kan deskriptif, kualitatif ya. Nah, tapi upayakan itu bisa diidentifikasi. Ya, jadi misalnya ada budaya spesifik nggak di sana? Kalau enggak ya disebutkan aja tidak ada budaya yang spesifik misalnya. Misalnya agrowisata ini mendukung wisata Rembangan misalnya. Nah, ceritakan aja apa keterkaitannya. Ini jaringan sampah kok 2 kali ya? Ya. Apa beda bab tadi dengan yang tadi? Ya, nanti dijelaskan ya. Izin menjawab, kalau yang atas tadi secara makro di kecamatan, kalau nggak desanya Bu, kalau yang di bawah ini secara mikro di lokasi tapaknya saja Bu. Tapi di atas judulnya sudah ada judulnya itu, di atasnya. Permisi Bu, izin menjawab. Tadi di atas sudah ada judul bahwa itu berdasarkan gambar umum makro Bu di Kecamatan Arjasa. Makro apa mikro? Tadi kata temannya mikro.
Permisi Bu, untuk yang di atas itu makro di Kecamatan Arjasa, untuk yang di bawah mikro Bu di delineasi. Bedanya apa? Pembedanya apa? Ini gambar umum mikro. Nah, ini di penggunaan lahan dikasih tanda penggunaan lahan apa gitu kan ya. Nah, ini masih mikro katamu mikro. Tapi kok masih Arjasa? Ini loh, mikro kan? Katamu mikro. Tapi kok masih Arjasa? Nah, itu makanya saya bingung. Nah, mikro tapi Arjasa. Ya, diperbaiki ya kalau mikro yang apa gitu kan? Ya, tadi berarti nggak konsisten ya jawabnya ya. Mikro tapi atasnya masih Arjasa judulnya. Makanya saya bingung ini kok sama dengan yang atasnya. Ya, dikasih judulnya yang jelas. Mau di mana. Jadi mending gambaran apa di misalnya di kecamatan atau justru di desa atau di wisata gitu. Jadi jangan pakai mikro makro. Jadi mikro makro itu kan persepsinya bisa beda-beda. Saya ada kelas satu lagi, saya ini ya, saya mundurkan dulu. Pekerjaan. Oke, sudah itu aja kan ya? Oke, itu ya masukannya ya. Ya, jadi harus lebih detail lagi arah pengembangannya kemana gitu kan ya. Lokasi wisatanya seperti apa, delineasi singkat apa yang detailnya belum ada kan ya. Lokasi untuk ternaknya, ya itu kan ada dibatasi oleh jalan kan, lokasi untuk kandangnya, ada lokasi untuk display, ada lokasi, dan itu kan belum ada di gambaran umum kan ya, belum ada kan? Oke, nanti itu dilengkapi. Oke, ada pertanyaan singkat sebelum saya ke J2. Iya, mungkin dari kelompok kami sudah cukup, Bu. Oke, kelompok C2 ada? Ada, Bu. Oke, ini jadi ketemu dengan Pak Nyoman? Sudah, Bu. Itu ngomong-ngomong. Biasa ada iki. Nanti kalau ada apa-apa, ada masalah baru ngomong. Apa susahnya sih cuma WA saya? Kenapa kok nggak laporan? Jadi mohon maaf sebelumnya Bu, untuk pertemuan yang pertama kami waktu itu sudah bilang, maksudnya bilang kalau besok kami ada pertemuan, tapi ternyata Pak Nyoman, waktu itu bukan kita sempat presentasi Bu. Ya presentasi Bu. Terus ternyata Pak Nyoman ada acara mendadak Bu, jadi pertemuan. Maksudnya bilang ke siapa? Dulu. Bilang ke Ibu. Waktu presentasi pertama. Presentasi pertama. Ya mbok ya di WA tak apa gitu kan ya. Itu kan itikat baik seperti itu ya. Kalau memang enggak perlu dibantu ya sudah. Kalau memang sudah bisa jalan sendiri ya enggak apa-apa. Takutnya nanti kalau ada masalah ada apa nanyanya ke saya. Tapi kan ketika diskusi di sana enggak ngomong-ngomong gitu kan ya. Itu kan enggak konsisten kan kayak gitu itu. Ya mohon maaf Bu, untuk selanjutnya kami bisa berkoordinasi ke Ibu. Semuanya kayaknya gitu ya. Jadi jalan aja sendiri ya. Kalau jalan langsung dapat itu nggak apa-apa. Jalan sampai tapi masih bingung gitu kan mubazir. Oke, ini juga disamakan ya ininya ya. Tata cara penulisannya. Sudah Bu, sudah disamakan dengan Tom. Oke.
Ini langsung ke pertanian aja ya, langsung ke peternakan ya, peternakan sama dengan tadi alurnya peternakan, kemudian industri hasil ternak, kemudian perencanaan itu seperti apa, ya, perencanaan itu seperti apa, kemudian posisi di Jember itu gimana, ya sampai mengkerucut pada apa sih yang mau dilakukan di Bisco Farm Ajung ini. Ya, nanti saya cek ininya di PPT-nya. Nanti kan presentasi ya dengan Bu Nunung ya. Nanti kan share PPT karena nanti saya cocokkan PPT dengan tulisannya ini. Sudah sifatnya deduktif enggak? Potensi, menguruskan visi. Master plan apa ini? Enggak jelas. Oke, berarti ini harus sama ya ininya ya. Harus sama. Ini belum diisi ya ruang lingkupnya ya. Petanya harus diceritakan, peta ini maksudnya apa. Review pertanian, kan peternakan bukan pertanian. Ya, ini peternakan kan? Iya Bu, tapi maksud kami kayak mau mengulas dari yang paling nggak usah, langsung peternakan aja. Oh gitu ya. Pertanian. Iya Bu. Sapi perah, karakteristiknya. Produksi bukan komoditas ya, jadi produksi susu sapi gitu misalnya. Atau pengolahan, nanti saya apa ini isinya. Olahan ya, berarti ini kan ada susu, ada krim, ada ini olahan ya berarti ya. Atau karakteristik produk susu sapi gitu nggak apa-apa. Dicatat enggak? Iya Bu. Dicatat Bu. Terus agroindustri apa ini? Langsung to the point ya, nggak usah basa-basi. Agroindustri adalah nggak usah seperti itu, langsung agroindustri pengolahan susu gitu. Jadi langsung aja to the point karena nanti ini dipakai untuk ke pembahasan nanti. Nggak usah agroindustri adalah, nggak usah. Ini nggak usah. Agroindustri merupakan suatu industri yang menggunakan nggak usah ini. Jadi yang basa-basi nggak usah semua, basa-basi nggak usah. Bolehlah satu paragraf agroindustri boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Ini sampai tiga paragraf sampai 4 paragraf ini basa-basi semua. Kebanyakan langsung ke agroindustri pengolahan susu, langsung aja ke sana. Ya. Ini juga nggak usah, kalau sifatnya basa-basi nggak usah, langsung aja. Karena master plan ini kan langsung menjurus pada produknya. Nggak ada basa-basi lagi. Nggak ada pertanian, adalah kontribusi pertanian sangat besar, nggak usah kayak gitu itu. Oke, teorinya ini boleh, agroindustri seperti apa? Agroeduwisata, konsepnya apa boleh. Ini sama juga, jangan ada yang menggantung seperti ini. Taruang Jawa Timur. Nah, ini semua dikaitkan dengan kawasan peternakan ya. Nanti semua dikaitkan dengan kawasan peternakan. Di bold kalau ada yang terkait langsung dengan peternakan. Nah, ini di bold Jember misalnya. Misalnya ini sistem perkotaan ini apa? Zonasi misalnya. Oh, ini cocok karena termasuk wisata alam berbasis ekowisata misalnya. Strategi penataan ruang. Oke, nanti ini disesuaikan ya. Jadi ini bukan hanya tempelan tapi kaitkan dengan objek yang dikaji. Ini juga sama dengan yang tadi, jangan hanya tempelan. Ini apa? Maksud petanya ini apa? Kaitannya dengan Bisco ini apa? Ini juga banyak space kosong. Ya, ini tadi karena masuk ke Ajung ya. Masuk ke mana itu? Iya Bu, masuk ke Kecamatan Ajung. Nah, Ajung ini
apa kaitannya ini sentra-sentra ini terkait yang Ajung? Oh, ternyata Ajung ada sport garden ya. Mungkin nanti bisa mendukung atau ini bisa juga cerita apakah sapinya ada di sana atau di lokasi lain gitu kan ya. Nah, itu juga harus dideskripsikan sumber susunya itu dari mana. Nah, ini penjelasan apa kaitannya ini peta-peta ini. Arah pembangunan apa? Pertanian atau apa ini? Pembangunan apa ini? Pembangunan secara umum? Iya Bu, secara umum satu Kabupaten Jember. Masa secara umum pengembangannya ke arah agribisnis? Betul ini. Nanti saya cek ya di dokumennya. Sebentar ini. Iya, itu ada di RPJMD. RPJMD. RPJPD. Oh, jangka panjang. Iya Bu, maaf Bu. Ya. Jangka menengah. Oke, ini nanti dikaitkan metode. Ini sama ya, ada penjelasannya ya. Nah, ini bukan alur pikir tadi. Ya. Kerangka analisis. Kerangka analisis kok isinya seperti ini ya. Kerangka itu ya flowchart gitu kan ya, bukan jenis analisis, bukan ini ya. Dicek lagi ya. Kerangka. Kalau Anda membayangkan kerangka, tubuh manusia disusun oleh kerangka. Gambaran Anda apa? Tulang-tulang menyusun kerangka. Ya kan ya? Harusnya kalau bicara kerangka analisis ini flowchart terkait analisisnya, tahapan-tahapan analisisnya. Namanya aja kerangka kan ya? Bukan deskripsi seperti ini. Analisis kebijakan tata ruang, potensi isu. Atau ini kalau enggak kerangka ya metode analisis, bukan kerangka. Kok lihat isinya itu lebih cocok metode analisis. Analisis teknik, metodenya apa, analisis sosial budaya, metodenya apa, kan gitu ya. Bukan kerangka. Iya Bu. Analisis ekonomi ini juga sama ya. Ini bukan jumlah buruh ya, ini mungkin diambil dari kasus-kasus industri di urban. Bukannya salah, bukan, sesuaikan dengan topik. Jadi karena di sana topiknya adalah susu, berarti kan keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif produk susu atau diproksikan, jadi misalnya dengan populasi sapi perah. Nanti satu sapi perah tuh perkiraannya berapa potensi susunya itu bisa. Potensi pertumbuhannya juga gitu. Pertumbuhan produknya. Ini bukan PDRB ya, inputnya luas lahan, populasi aja, atau kalau ada produksi susu bagus, tapi kayaknya susah. Populasi sapi perah aja, ya dicek aja populasi sapi perahnya ada atau enggak. Sarpa penunjang, analisis kelembagaan. Oke, nanti dicek aja kelembagaannya apa aja. Pengolahan, pemasaran hasil peternakan. Nah, ini pemangku kepentingan ini apa ini? Isinya apa ini? Nah, harus dijelaskan ya. Pemangku kepentingan itu apa? Ya, siapa pemangku kepentingan itu? Ya, stakeholder kan ya. Analisis ruang. Oke. DPU ini apa DPU ini? Dinas Pekerjaan Umum. Ya, namanya apa, di mana, gitu kan ya. Jelas, ini juga masih keliru. Ya, jelas namanya di kabupaten apa. Dukcapil, lihat apa, nggak usah ya. Apa Anda mau ke Dukcapil? Data BPS saja cukup. Oke.
Tujuannya harus sama. Ya, tujuannya harus sama dengan yang tadi di atas. Nanti saya cek. Terus nanti kalau Anda sudah tahu harus sama, disesuaikan. Nanti minggu depan saya cek lagi sudah sama atau belum. Ke administratif, nah ini dikaitkan semua gambaran umum ini dengan potensi untuk pengembangan wisata. Apa sih pengaruh posisi ini Kecamatan Ajung atau lokasi Besko dengan peluang pasar atau kondisi agrowisata seperti apa. Jadi bagaimana posisi ini dibahas. Topografi. Nah, apakah topografi ini cocok ataukah untuk hanya untuk display aja? Karena ada agrowisata mungkin secara keperluan untuk produksi susu nggak cocok, tapi hanya untuk display saja. Produksi susunya atau susu perahnya itu ada di wilayah lain. Ya, nanti tolong dicek. Ini apa? Peta apa ini? Peta apa ini? Peta topografi. Nah, artinya apa ini coba? Ya. Ya, Bu, nanti kita jelaskan. Nggak jelas ini. Geologi. Klimatologi ini apa? Peta apa? Coba ini peta apa? Ini peta apa juga? Warna merah, kuning, hijau ini. Ya, jelaskan. Vegetasi. Nah, ini supaya vegetasi di mana ini? Kecamatan ya? Masih kecamatan ya? Iya, Bu. Kecamatan. Jumlah penduduk. Ini apa ini? Usia. Apa katanya usia ini dengan agrowisata? Karena peluang pasarnya yang dekat itu ya yang dekat. Ini apa ini? Peta fasilitas pendidikan. Nah, ini nanti dibahas secara spesifik yang di Ajung ini seperti apa, atau karena ini relatif di kota gitu kan ya, kaitannya dengan desa-desa lainnya atau wilayah lainnya dekat Besko ini apa kontribusinya terhadap pengembangan wisata. Ini apa ini? Fasilitas kesehatan. Fasilitas perdagangan dan jasa. Ada berapa? Oh, ternyata banyak. Fasilitas ibadah, kaitannya dengan kerukunan. Ini peta apa ini? Peta apa ini? Peta apa ini? Peta sebaran fasilitas, Bu. Kayaknya nggak terlalu relevan sih, tapi ceritakan kaitannya dengan gotong royong, tidak adanya konflik, semua diarahkan ke sana. Ini peta apa ini? Jaringan listrik. Ya, kaitkan semua dengan bisnis untuk Besko ya. Jaringan listrik, jaringan telepon, terus apa ini? Jaringan telepon, air bersih. Air bersih. Nah, ini juga karena untuk produk susu ini sangat tergantung pada air bersih. Semua dikaitkan ya. Jadi, usahakan tidak banyak space yang kosong. Nah, ini banyak space yang kosong. Foto ini kan bisa ditaruh di berjajar gitu kan ya, tidak harus ini kan banyak space kosong. Kelompok lainnya juga gitu, banyak sekali space kosong. Nah, perekonomian ini merupakan hasil atau tidak? Kalau memang hanya gambaran umum nggak apa-apa. Perekonomian di mana ini? Oke, tapi kalau nanti keunggulan komparatif kompetitif tetap di produk ininya, produk susunya. Ya, karena PDRP tidak menggambarkan apapun kecuali gambaran makro untuk usahanya. Ya, ini untuk desain-desainnya nanti dengan Bu dan Wajah ya. Oke, ada pertanyaan? Saya ke tata tulis dan logika untuk pertaniannya. Ini C berapa ini barusan ya?
C2. Oke, berarti kurang berapa nih? Kurang A2. Yuk, ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari kelompok C2-nya. Oke, terus kelompok yang lain masih ada yang mau didiskusikan? Nanti kan lanjut Budano ya, setelah ini ya. Saya bisa leave dulu. Ada yang mau mendiskusikan kelompoknya atau saya kasih catatan tertulis aja atau gimana? Kan semuanya sudah alurnya jelas ya. Jadi ayo mana dulu, saya cepat aja bisa 5 menit gitu misalnya. Ada yang mau didiskusikan? Kelompok berapa? Kalau enggak juga nggak apa-apa kok saya nawar-nawarin. Yang kelompoknya aja enggak mau. Ya, kelompok berapa? Oh, enggak ada yang mau, ya sudah. Ya, berarti yang lainnya nanti ini ya. Itu yang Mbak ngomong gitu ya. Maksud saya tidak tok yang ngomong dari tadi, Anda enggak ngomong tak apa gitu. Sudah upload ini. Kelompok A. Studio. Kelompok A1. Bukannya sudah tadi Bu A1? Nah iya, A1 sudah. Yang belum loh teman-teman, kalau misalnya... Iya, yang mana? Kan aku enggak hafal, Rek. Mbok yo dibantu. Gitu loh. Menang kabeh. Ayo, kalau enggak perlu ya enggak apa-apa, wes. Saya tak istirahat, mau kuliah lagi, minta lagi. Permisi Bu, kami dari kelompok A2 ingin menanyakan soal luasan lokasi amatan. Jadi lokasi amatan yang kami ambil di A2 itu JCC, Jember Coffee Center mana di ininya? desa. Apa draftnya mana? Udah kumpulkan? Sudah Bu, sudah ada di grup. Ya, gimana? Jadi hal yang ingin kami tanyakan terkait obrolan di minggu lalu soal luasan lahan itu punya kami 0,65 hektar. Nah, untuk luasan tersebut baiknya perlu diperluas sampai 1 hektar seperti obrolan di minggu lalu atau 0,65 hektar itu sudah cukup ya Bu? Ya kan tergantung ownernya. Jadi kan kalau untuk kopi itu kan ada sumber bahan bakunya. Bahan bakunya di mana? Di ini enggak diidentifikasi enggak sumber bahan bakunya. Jadi kalau pertanian itu sumber bahan bakunya di mana? Itu dicek ya. Kemudian untuk agroindustrinya itu di mana, displaynya di mana. Jadi jangan hanya fokus pada ya ini karena mindset Anda adalah industri ya. Padahal kalau pertanian itu tidak hanya tempat mengolahnya saja, tapi sumber bahan bakunya juga turut diperhitungkan juga. Ya, jadi kalau Anda mau menanyakan desain lokasinya, ya tergantung dari ketersediaan lahan. Kamu nggak bisa bilang, kok misalnya saya bilang, oh ini kurang Mbak 0,6, bisa nggak 5 hektar? Terus ya apa kamu jawabnya? Kan nggak ada juga lahannya, toh? Iya kan? Kan nggak masuk akal tuh pertanyaannya. Apakah sudah cukup atau tidak? Ya tergantung kebutuhan. Kebutuhan si ownernya tadi yang akan mengembangkan JCC tadi itu. Lahan yang tersedia itu berapa? Ya, gambaran untuk mengembangkan itu seperti apa? Kan itu yang diobrolin kemarin. Baik, kalau Bu, mau dikembangkan 5, apa gimana? Iya, sudah cukup jelas. Ternyata yang dimau juga kami harus menyesuaikan. Jadi luasan itu bukan patokan untuk cukup atau tidaknya, tapi Iya, tergantung dari betul. perencanaan kami. Tergantung dari ownernya, dia mau mengembangkan ke arah mana. Oh ya, saya mau mengembangkan ini ada satu lokasi yang tersendiri itu terpisah, tapi lokasinya di mana, itu untuk apa gitu. Boleh di situ kan tergantung si ownernya, dia punya gambaran ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk karena untuk
kawasan pertanian ini tidak bisa hanya pabriknya saja, beda dengan industri di perkotaan. Ya, industri di perkotaan tidak perlu memperhitungkan bahan baku. Jadi misalnya industri elektronik, kan nggak penting bahan baku itu, karena bahan bakunya dari mana-mana, murnya dari mana, bahan untuk casingnya dari mana, bahan kan ambil dari mana-mana. Dan itu enggak masalah, bisa diproduksi dimanapun. Tapi kalau pertanian, ya, kopi bisa hidup nggak di daerah pantai, di Puger? Bisa hidup, tapi nggak berbuah. Buahnya sedikit. Itu karakter pertanian. Ya, kenapa faktor bahan baku ini dilibatkan juga. Gitu. Ya, jadi pertanyaannya bukan seperti itu ya. Jadi, tergantung dari arahnya kemana untuk pengembangan ke depan. Perhatikan juga lokasi bahan baku. Bahan bakunya itu di mana lokasinya. Ya, terus apa lagi? Yang lainnya seperti kelompok yang tadi ya. Ya. Seperti kelompok yang tadi ya, saya lihat ini punyanya kelompok A2 ini belum spesifik, masih sangat umum. Ya, ini kekayaan sumber daya alam nggak usah kayak gini. Langsung aja pada potensi kopi, perkebunan, gitu. A2 ini kan ya, potensi perkebunan, kopi, kemudian perencanaan arah kemana, langsung gitu. Nggak usah basa-basi kekayaan sumber daya alam, nggak usah seperti itu. Ya. Oke, potensinya seperti apa, terus arah pengembangan kopi di Jember itu seperti apa, itu ya. Ini juga sama nanti, ini sudah sama tujuan dan sasarannya sudah sama, tapi bahasanya masih ini ya, masih belum kata benda, ya. Oke, itu aja yang ditanyakan, yang lainnya nanti menyesuaikan ya. Nanti gantian minggu depan kelompok mana dulu yang hari ini belum secara detail dibahas, nanti dibahas. Ya. Tapi arahannya semua sama ya. Jadi bagaimana menulis latar belakang, kemudian apa yang ditulis di RPJMD ini di bold yang kaitannya dengan kopi, misalnya kaitannya dengan pembangunan di Kabupaten Jember terkait pertanian misalnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kelompok B, sudah jelas? Sudah kirim kelompok B? Gak ada yang jawab ini. Berarti gak perlu berarti. Sudah ya berarti ya? Berarti oke Bu Dano, saya tawarin tadi ada yang mau konsultasi lagi, diskusi lagi, nggak ada yang mau, kayaknya sudah berarti ya. Ya Bu. Ya oke. Yang lainnya menyesuaikan kalau minggu depan kelompok yang tidak bersedia dibahas itu masih salah, berarti salahmu sendiri. Berarti yang lainnya mau dibahas, tapi yang kelompok yang tidak mau dibahas tidak bersedia. Ya sudah, saya kembalikan pada Bu Dano. Oke, terima kasih Bu Lu. Buluh nanti ini langsung ngajar nggih. Ya, saya live lagi ya. Atau sudah cukup? Sudah cukup, karena tadi saya tawari kelompok B enggak ada yang mau. Ya sudah toh, berarti kalau ngapain saya masa-masa kelompok yang enggak mau. Tadi kelompok A2 kan menawarkan diri, Bu, saya Bu mau bertanya ini, akhirnya saya lihat. Tadi saya tawarin kelompok B ada yang mau. Enggak pada mau. Ya sudah toh, berarti masa kita mau memaksakan. Ya sudah, berarti tahap saya anggap tadi sudah mendengarkan dan merevisi pada dirinya sendiri. Nanti minggu depan progresnya apa, nanti dicek lagi. Kalau masih salah, masih kasusnya sama dengan kasus temennya yang hari ini, berarti tidak mendengarkan. Kan gampang gitu aja Bu Dano. Ngapain kita maksa-maksa, anaknya nggak mau, kelompoknya nggak mau. Tiwas kesel kan yo. Ya, baik Bu. Kalau begitu nanti ini kami presentasi aja dulu nanti. Ya, oke. Berarti nanti sudah selesai, jadi tidak usah lagi ya Bu, sudah. Ya, oke. Saya live ya.